Lillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Islamic Center Jakarta yang saya muliakan. Alhamdulillah, puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Para jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu disangatkan, tidak terlalu diperintahkan untuk berkunjung, berziarah, kecuali ketiga masjid. Kata Nabi, masjidi hada wal masjidal haram wal masjidal aqsa. Yang pertama adalah masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram yang di Mekah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang sekarang sedang genting, sedang gawat karena senantiasa dibombardir oleh Israel. Tiga masjid inilah yang senantiasa dianjurkan kalau bisa, kalau mampu, kalau punya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sholatun fi masjidi hada abdolu min alfi sholatin fi ma siwa. Sekali sholat di masjidku ini, kata Nabi, lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada sholat di tempat lain, termasuk Islamic Center. Perbandingannya, sekali sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali ketimbang sholat di Islamic Center. Ini keutamaannya, Pak. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang beribadah, untuk orang yang sholat di Masjid Nabawi. Illal Masjidal Haram.
kecuali Masjidil Haram yang di Mekah, yang di Ka'bah. Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sekali salat di Masjidil Haram Mekah, di depan Ka'bah, itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih bagus, lebih besar ganjaran pahalanya 100.000 kali ketimbang sholat di Islamic Center. Subhanallah. Jadi kalau di Madinah cuma 1.000, di Masjidil Haram Mekah 100.000. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah sholat yang pahalanya sekali sholat 100.000. Kecuali di Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang ini sedang hancur-hancuran, Gaza, Palestina digempar-gempur, dihancurkan sama Israel. Lebih bagus tidak sholat di Palestina, di Gaza, di Baitul Maqdis, karena sedang dalam keadaan darurat, sedang genting. Itu sekali sholat di sana lebih utama dari sholat di Islamic Center 500 kali. Tetapi resikonya luar biasa. Yang dua aja, Mekah, Madinah. Nah, di sini ada ancaman dari Allah. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang punya, tetapi tidak mau berkunjung ke Mekah, ke Madinah. Tidak mau berziarah ke Masjidil Haram Mekah, ke Masjidil Haram Madinah. Ingat, ini hadits qudsi. Firman Allah yang redaksinya disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi makna hakikatnya dari Allah. Apa kata Nabi? Inna abdan in sahhahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi ma'isyatahu wa yamdi hamsatu a'wam lam yupid ilayya la mahrum. Yang artinya, hambaku yang aku berikan dia sehat jasmani dan rohaninya, hambaku yang aku lancarkan rezekinya, aku majukan usahanya, aku naikkan bisnisnya, aku jalankan segala macam usahanya. Kemudian selama 5 tahun dia tidak mau berkunjung, berziarah ke Mekah, Madinah, la mahrum, bakalan tertutup. Hati-hati, ini ancaman Allah. Orang dikasih sehat jasmani dan rohaninya, dikasih lancar usahanya, maju bisnisnya, rezekinya banyak, bisnisnya jalan, tidak juga mau berziarah ke Mekah, Madinah karena takut hartanya habis. Selama 5 tahun dia dikasih sehat, selama 5 tahun dia dikasih lancar, tidak juga mau berziarah ke Mekah, Madinah. Hati-hati. Hati-hati. Saya ketemu Pak, dalam 1 bulan ini dengan anak muda yang usianya kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Dia hartanya banyak. Selama 1 tahun, hartanya 40 miliar habis ludes. 40 miliar dalam jangka waktu cuma 1 tahun. Dia bisnis macam-macam.
Ada temannya kesulitan, dia transfer 120 juta. Ada acara balapan di Sentul, dia biayain ratusan juta. Balik modalnya cuma 9 juta. Dia buka macam-macam kegiatan, bisnis, semuanya habis, semuanya ludes. 40 miliar habis dalam jangka waktu 1 tahun. Bahkan sekarang nggak punya apa-apa. Ini dalam jangka waktu 1 tahun. Saya tanya, kamu sudah haji belum? Belum, Pak Kiai. Saya tanya lagi, sudah pernah berangkat umroh belum? Dia jawab, tiap saya diajak umroh, saya repot terus. Sekarang nggak punya uang sama sekali. Bahkan dia tidurnya pun numpang tidur di travel. Subhanallah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Orang dikasih sehat jasmani dan rohaninya. Dikasih lancar segala usahanya, rezekinya baju. Bisnisnya jalan. Usahanya lancar. Dagangannya di mana-mana. Rekeningnya di mana-mana. Tapi dia tidak juga mau ziarah ke Mekah Madinah. Selama 5 tahun, dia tidak juga mau ibadah. Hati-hati ancaman Allah. Kata Nabi, yang khawatir diambil pertama adalah kesehatannya. Yang tadinya sehat, kemudian jatuh sakit-sakitan. Dia berobat ke sana kemari, ke dokter, ke tabib, ke paranormal. Minum obat-obatan, sampai obat dokter, obat herbal, semua dikonsumsi. Tidak juga kunjung sembuh. Hartanya makin menipis. Ini yang dikhawatirkan pertama. Yang kedua, orang itu bisnisnya jalan, usahanya lancar, tokonya di mana-mana, hartanya banyak. 5 tahun tidak juga mau ziarah ke Mekah Madinah. 5 tahun dia tidak mau berkunjung ke Mekah Madinah. Dia tidak juga mau ibadah haji ataupun umrah. Hati-hati, rezeki yang kita miliki titipan Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dialah Allah yang memberikan pangkat derajat kedudukan, bahkan harta yang melimpah ruah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah yang akan mengambil, melenyapkan, menghabiskan, menghilangkan pangkat derajat kedudukan, bahkan harta yang melimpah ruah dari siapa saja yang Allah kehendaki. Orang kaya bisa jatuh miskin, gampang. Orang miskin bisa jadi kaya juga mudah. Ini adalah enteng, ringan, mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi, selama dia sehat jasmani dan rohani, selama dia lancar segala usahanya, rezekinya banyak, 5 tahun dia tidak juga mau ziarah ke Mekah Madinah. 5 tahun dia tidak mau haji dan umrah. Hati-hati, kata Nabi, yang dikhawatirkan takut yang diambil nyawanya. Insya'a mata Yahudian wa insya'a mata Nasranian. Kalau Allah menghendaki, bisa saja orang itu meninggal dunia dalam keadaan beragama Yahudi. Kalau Allah menghendaki, bisa saja orang itu meninggal dunia beragama Nasrani. Na'udzubillah. Inilah saudara-saudara. Hati-hati. Yang kasih sehat, yang dikasih selamat, dikasih panjang umur, rezekinya banyak. Semua adalah karunia Allah, titipan Allah. Kenapa? Giliran sudah banyak harta, kemudian sayang. Kenapa? Giliran dia sudah lancar, kemudian dia jadi pelit. Wa wajadaka ailan fa'aghnah.
asalnya kamu miskin papa, asalnya kamu nggak punya apa-apa. Kemudian kami jadikan kaya. Kenapa? Untuk urusan ibadah kepada Allah kok sayang sekali dan pelit. Nah, inilah bapak-bapak, saudara-saudara, hati-hati. Jadi ziarah ke Mekah Madinah itu sangat dianjurkan. Walaupun zaman sekarang kita daftar haji, daftar tunggunya lama, waiting list, tidak ada masalah, daftar aja dulu. Sebab kalau kita melaksanakan ibadah umroh, kewajiban haji kita belum gugur, tetap wajib kalau kita mampu. Kalau kita masih sehat panjang umur. Hanya kadang-kadang ada orang melaksanakan ibadah umroh karena banyak faktor. Mungkin kesehatannya, mungkin usianya, mungkin rezekinya. Lah, silahkan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan sempurnakan ibadah umrah. Niatkanlah semata-mata karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sayang dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Semua itu adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita keluarkan, wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Apa yang kau infakkan, apa yang kau keluarkan, apa yang kau nafkahkan, apa yang kau belanjakan, apa yang kau sedekahkan, pasti Allah akan ganti dengan lebih banyak lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.